Halo semua, perkenalkan nama saya Noviana Wato, MPM 22220008. Saya mahasiswa dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Saya di sini akan mereview buku Advokasi Kebijakan Publik oleh Armada Januar Mahardani, SAP, MKP, penerbit Kadina Media. Dalam buku ini terdapat 7 bab. Bab pertama tentang kebijakan publik. A. Kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan seseorang yang dikerjakan oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. B. Aktor terlibat dalam kebijakan. Ada 3 aktor, yaitu 1. Aktor publik, meliputi aktor senior pada kementerian atau kabinet di bawah kendali presiden, dan ada juga lembaga legislatif, yaitu perwakilan DPR dan DPD. 2. Aktor privat, biasanya meliputi banyak pihak atau organisasi seperti Asosiasi Kadin atau Kamar Dagang Indonesia, PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, dan IDRI atau Ikatan Dosen Republik Indonesia. 3. Aktor masyarakat, yang meliputi banyak pihak dan yang berkembang dalam masyarakat umum, seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan kerukunan antar rumah tangga dalam sebuah kelompok masyarakat atau RT/RW. C. Perumusan kebijakan, yaitu proses dari pembuatan atau perumusan sebuah kebijakan merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat sampai dengan daerah, untuk dapat menyelesaikan masalah di wilayah kerjanya. Proses tahapan kebijakan yaitu 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Merumuskan tujuan dan menyusun dalam kelompok tertentu. 3. Memilih alternatif terbaik. 4. Membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan. D. Teori perumusan kebijakan. Terdapat 3 teori dalam perumusan kebijakan, yaitu 1. Teori rasional komprehensif adalah teori yang dilihat jika baik dan buruknya yang akan dicapai dari perumusan kebijakan publik yang harus didasarkan pada pemikiran yang rasional dan kemampuan yang dimiliki. 2. Teori instrumental adalah teori yang bijaksana karena mempermudah upaya pencapaian kesepakatan dengan cara merevisi dari program yang ada. 3. Teori campuran adalah penggabungan dari teori rasional dan inkremental yang memiliki kekurangan yang cenderung membuat pengambilan keputusan tidak rasional dan tidak efisien. Bab 2 tentang politik dan kebijakan. A. Kebijakan sebagai sistem politik. Politik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan-tujuan negara dengan warga negara, serta hubungan negara dengan negara lainnya. Sedangkan kebijakan publik adalah tindakan yang mempunyai maksud serta tujuan yang jelas agar adanya perubahan perilaku. B. Lingkungan kebijakan. Terdapat 3 kategori dalam lingkungan kebijakan, yaitu 1. Lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan nilai-nilai tertentu. 2. Lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia. 3. Lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan. C. Kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia
untuk mencapai tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Terdapat 3 cara untuk memperoleh kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi, menggerakkan, mendorong, dan mengendalikan orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan berkontribusi dalam mencapai tujuan tertentu. Terdapat 2 gaya kepemimpinan, yaitu 1. Gaya kepemimpinan autokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang berdasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. 2. Gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan dengan kekuasaan personal dalam proses pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Bab 3 tentang masalah publik. A. Masalah sebagai publik. Menurut Blumer, berpendapat bahwa publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan masalah sosial tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa publik adalah sekelompok orang atau individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia. B. Masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Kelompok sosial dan masyarakat adalah suatu kelompok yang saling berkaitan, akan tetapi memiliki ciri yang berbeda. Suecanto mendefinisikan kelompok sosial adalah himpunan atau persatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. C. Masalah sosial. Masalah sosial dapat terjadi karena adanya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, baik perubahan sosial, ekonomi, serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 6 ciri masalah sosial di masyarakat, yaitu 1. Masalah sosial bersifat relatif. 2. Masalah sosial saling berhubungan. 3. Masalah sosial selalu kompleks. 4. Masalah sosial selalu berbeda antara rentang kehidupan. 5. Masalah sosial dikelompokkan. 6. Masalah sosial dapat berdampak normal dalam pelaksanaan nilai-nilai sosial. D. Kebijakan sosial adalah tindakan untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. F. Masalah dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan, masyarakat berpartisipasi untuk mengawali proses kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan upaya mengatasi masalah masyarakat yang melibatkan lebih banyak mental dan emosi daripada fisik seseorang, sehingga pribadinya diharapkan lebih banyak terlibat daripada fisiknya sendiri. Bab 4 tentang konsep advokasi. Ada 2 pengertian tentang advokasi, yaitu pertama, advokasi adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat. Kedua, advokasi adalah perbuatan atau tindakan pembelaan atau secara aktif mendukung suatu tujuan. B. Unsur dalam advokasi. Ada beberapa unsur dalam advokasi, yaitu 1. Memilih tujuan advokasi. 2. Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. 3. Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. 4. Mengumpulkan dana untuk advokasi. 5.
mengevaluasi usaha advokasi. C. Prinsip advokasi. Ada 5 prinsip advokasi yaitu 1. Realistis, 2. Sistematis, 3. Taktis, 4. Strategis, 5. Berani. D. Jenis advokasi. Ada dua jenis advokasi, yaitu 1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerjaan sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. 2. Advokasi kelas merujuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjalin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau pengelolaan kesempatan. E. Kegiatan advokasi. Ada 6 langkah dalam kegiatan advokasi, yaitu 1. Analisis, 2. Strategi, 3. Mobilitas, 4. Aksi, 5. Evaluasi, 6. Kesinambungan. Bab 5 tentang advokasi kebijakan. A. Aktor dalam advokasi kebijakan. Ada 3 aktor dalam advokasi kebijakan, yaitu 1. Akademisi, yaitu orang yang berpendidikan tinggi yang dapat membantu untuk memberikan pemikiran melalui teori yang ada untuk menyelesaikan kasus kebijakan yang ada. 2. Komunitas, yaitu sebuah kelompok sosial dari beberapa individu atau dalam suatu lingkungan umumnya memiliki hobi, kepentingan, dan keterkaitan pada hal yang sama. 3. Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik tatanan pemerintah pusat dan daerah. B. Tujuan advokasi. Ada 5 tujuan advokasi kebijakan, yaitu 1. Perbaikan substansi kebijakan, 2. Perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan, 3. Perbaikan pelaksanaan dan pertanggungan jawab kebijakan, 4. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat atas kebijakan, 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. C. Langkah advokasi kebijakan, yaitu 1. Mengerti dan memahami keseluruhan isi kebijakan, 2. Mengetahui risiko dari setiap kebijakan, 3. Mengerti dan memahami pelaku kebijakan, 4. Mengetahui pelaku kebijakan. D. Media dalam advokasi kebijakan, yaitu 1. Harus mengandung unsur berita, 2. Harus mengandung hal-hal yang menarik perhatian orang, 3. Harus mengandung unsur-unsur dan kaitan dengan keadaan atau permasalahan setempat atau unsur lokal. Bab 6 tentang riset kebijakan. Riset merupakan proses pengumpulan, menganalisis, dan memahami data guna menambah informasi terhadap informasi yang sedang terjadi. Terdapat beberapa karakteristik dari riset, yaitu 1. Riset berasal dari satu pertanyaan atau masalah. 2. Riset membutuhkan rencana yang spesifik. 3. Riset membutuhkan tujuan yang jelas. 4. Riset dilakukan berdasarkan masalah. B. Pentingnya riset kebijakan. Ada 3 manfaat, yaitu 1. Menganalisis persoalan publik saat ini. 2. Meminimalisir kesalahan atau kegagalan akan suatu pilihan kebijakan. 3. Memenuhi kebutuhan publik. C. Model riset kebijakan. Ada 7 model riset kebijakan, yaitu 1. Studi kasus, 2. Eksperimen lapangan, 3. Analisis biaya manfaat, 4. Analisis sekunder, 5. Metode kualitatif, 6. Tinjauan penelitian, 7. Survei. D. Pelaksanaan riset kebijakan. Langkah-langkah dalam melakukan riset kebijakan yaitu 1. Perumusan latar belakang
atau rasional dilakukannya riset kebijakan. 2. Perumusan masalah. 3. Kajian teori. 4. Kerangka berpikir. 5. Analisis kebijakan. 6. Rekomendasi kebijakan. Bab 7 tentang naskah kebijakan. A. Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu pilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan alternatif kebijakan yang paling baik di antara alternatif kebijakan lainnya. B. Aktor yang mempengaruhi rekomendasi kebijakan. Ada 4 faktor, yaitu 1. Adanya desakan dari luar. 2. Adanya pengaruh dari kultur yang terdahulu. 3. Adanya pengaruh. 4. Adanya pengaruh dari organisasi eksternal. C. Naskah kebijakan publik. Naskah kebijakan merupakan dokumen tertulis hasil penelitian yang berfokus pada isu kebijakan spesifik tertentu yang mengajukan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan. Yang berikut fungsi naskah kebijakan adalah menjadi alat bantu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan publik. Yang berikut naskah kebijakan harus memuat informasi sebagai berikut. 1. Fakta. Fakta membuat data dan informasi yang dapat diuji kebenarannya secara objektif dan memilih sifat murni dan bebas nilai. 2. Interpretasi merupakan penafsiran seseorang atas fakta tertentu. 3. Opini. Opini adalah pendapat atau ekspresi seseorang atas suatu masalah. Inilah review buku dari saya, buku Advokasi Kebijakan Publik. Sekian dan terima kasih.